Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, jemaah yang berbahagia, salat subuh berjamaah senantiasa. Yang pertama, kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Alhamdulillah, kita dapat bisa berkumpul pada pagi hari ini guna melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan kuliah subuh. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, manusia terbaik, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa bagi para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'un, dan kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan tetap bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah hingga akhir hayat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, pada kesempatan subuh kali ini saya membawakan kuliah subuh singkat dengan mengambil tema menjaga ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pagi, setiap subuh yang Allah pertemukan dengan kita semua menjadi tanda kasih sayang Allah kepada kita semua. Karena pada setiap pagi yang Allah berikan kepada kita menjadi tambahan waktu guna memperbaiki diri dan bermuhasabah diri. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi setiap hamba-hambanya. Allah membimbing manusia dengan penuh hikmah sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing hamba-hambanya. Karena Allah memerintahkan kita untuk menjalankan ketaatan sesuai dengan kemampuan kita, dan saat menjauhi larangannya dengan sepenuh hati, sesuai dengan firman Allah Al-Baqarah ayat terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasannya Allah tahu setiap batasan-batasan hamba-hambanya. Namun juga Allah mengingatkan bahwasannya keringanan yang Allah berikan itu berarti bukan kelalaian. Dalam firman Allah yang kita ketahui surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan ayat selanjutnya, barang siapa mengerjakan keburukan, niscaya dia juga akan melihat balasannya.
Allah mengajarkan kepada kita bahwasannya ketaatan itu tidak pernah luput dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perbuatan dosa dan pelanggaran juga tidak akan luput dari pandangannya. Namun di balik itu semua Allah memperlihatkan kepada kita betapa luas rahmat dan kasih sayangnya. Allah menerangkan juga bahwasannya kebaikan itu walaupun satu akan dibalas 10 kali lipat, sesuai dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa bil hasanati falahu asyra amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuslimun. Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan balasannya 10 kali lipat. Siapa yang berbuat keburukan, dia akan diberi balasan melainkan dengan yang seimbang. Mereka sedikit pun tidak dizolimi atau dirugikan. Quran Surah Al-An'am ayat 160. Bahkan dalam ketaatan tertentu seperti sedekah yang kita ketahui, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah melipat gandakannya seperti menumbuhkan biji 7 tangkai dan setiap tangkainya menumbuhkan 100 biji. Karena itu dalam beragama maka jangan memaksakan diri di luar kemampuan. Namun kita juga, agama ini juga tidak mengajarkan untuk meremehkan larangan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza nahatikum an syai'in fajtanibu wa idza amratukum bi amri fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku melarang kalian dengan suatu perkara, maka jauhilah dengan sepuluhnya. Dan jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka kerjakanlah dengan semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan kita bahwasannya arah yang jelas menjalankan perintah Allah dengan mastata'tum atau dengan semampu kita. Namun kalau menjauhi larangan dengan segenap hati kita atau dengan sungguh-sungguh. Dalam keseharian seringkali yang perlu kita perbaiki bukan ada atau tidaknya ibadah kita, melainkan bagaimana hati kita atau kekhusyuan kita di dalamnya. Seringkali bukan sholat yang kita tinggalkan, tapi bagaimana kita khusyuk dalam sholat. Dan bukan puasa yang kita tinggalkan, tapi bagaimana kesabaran dalam kita berpuasa. Bukan sedekah yang kita lupakan, tapi bagaimana kita ikhlas dalam bersedekah. Dan juga bukan Al-Quran yang kita abaikan, namun bagaimana makna dan pengamalan yang dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, pada subuh kali ini mari kita senantiasa bermuhasabah, menjaga ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita, dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh kesungguhan. Semoga Allah menerima amal-amal kita, menutupi kekurangan kita, dan membimbing kita dan mematikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kuliah subuh yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Masruh minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.